2 kali tadi gue ngetes sebelum ngerekam, SD cardnya nggak kebaca. Tapi sekarang udah. Paha gue sakit banget ya Allah. Karena hari Senin habis nge-gym, terus menunya back squat. Kalau yang nggak tahu, squat itu adalah artinya jongkok bahasa Inggris. Back squat, back squat adalah jongkok sambil bawa barbel, bawa beban di belakang leher, di pundak belakang. Terus naik turun jongkok gitu, bebannya nambah. 2 hari kemudian paha aku sakit sekali. Minggu lalu tidak ada podcast biar lega. Biasalah kesibukan aku, kamu tahu kan, aku kan banyak kerjaan. Kan kalau podcast ini kan bukan kerja. Kalau kerja kan wajib untuk memberi penghidupan, memberi kepuasan batin dan juga materi. Kalau podcast gini kan ya hanya untuk iseng-iseng. Jadi yang iseng-iseng ya terabaikan. Ya biasalah. Sakit tapi asli. Paha ini sungguh sakit. Paha. Jadi kalau jalan agak-agak ini. Kan latihannya Senin, malamnya selalu gitu tuh, nggak terlalu. Selasanya kemarin tidak latihan, kemarin malam mulai, wah ini akan sakit nih. Hari ini baru nih bangun tidur tadi, puncaknya kayaknya. Biasanya 2 hari setelah latihan itu puncaknya. Tapi hari ini akan latihan lagi. Ini akan tayang untuk edisi 10 Juni 2012. Kenapa 2012 dah? 2021 nih gue lagi ngambil minum nih, jadi nggak konsen biasa. 2021. Minggu lalu gue ke Jogja untuk acara Komedi on Bus yang akan tayang bulan Juli ya, apa Juni ini? Saya juga lupa. Komedi on Bus acaranya Emily, jadi stand up sama musik di dalam bis. Yang sebenarnya agak sayang karena tidak ada penonton aslinya. Gue kira bisa bikin acara di dalam bis tuh membuat experience unik buat penonton kan. Gue kira bakal ada penonton langsung, ya ternyata karena bisnya setengah, bahkan nggak setengah kali, 2/3 area bisnya dicopot, dijadiin panggung, nggak panggung juga sih, cuma dialasin karpet cuma untuk area band. Sisanya kursi, jadi kursinya tuh nggak banyak, udah habis sama talent, udah habis sama kru. Jadi penonton nggak ada yang nonton langsung, jadi nontonnya streaming. Tuh kan ada di 4 kota kan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja. Penonton yang mau nonton itu lewat streaming. Jadi menurut gue agak sayang karena gue kira penonton akan merasakan sensasi nonton di dalam bis, saya kira, tapi ternyata enggak. Mungkin ya emang susah juga sih ya, kayak tadi gue bilang tempat duduknya nggak banyak, terus mungkin nggak sempet jual tiket, nggak bisa juga sih, itu udah penuh sama kru, sama kamera segala macam, itu udah penuh bisnya. Ya nanti nonton aja. Dan gue sangat senang bisa keluar kota lagi untuk stand up, untuk kerja, untuk stand up. Terakhir gue keluar kota tuh kan selama pandemi ya, November itu waktu ke Labuan Bajo. Sebelumnya lagi bulan Oktober tuh yang gue ke Jogja juga untuk syuting bareng Jegel, bareng Rigian. Itu kan itu untuk kerja juga sih, tapi kan nggak stand up, bukan tujuan utamanya, bukan ketemu anak-anak komunitas segala macem. Walaupun ketemu teman-teman Jogja juga sih, cuma beda aja kemarin gitu rasanya, kayak ke Jogja lagi, keluar kota lagi untuk
kerja untuk stand up lumayan mengobati kekangenan akan jalan-jalan, akan ya kerja-kerja keluar kota gitulah. Kan sudah sangat jarang nih semenjak pandemi. Menyenangkan. Kembali lagi ke kehidupan bandara. Kemarin gue untuk pertama kalinya ngetes hari Minggu. Untuk pertama kalinya cobain ngetes gula darah, kolesterol sama asam urat. Tapi gue bukan general check up yang semua. Itu gue kayaknya mungkin udah pernah cerita juga di sini kalau gue ingin melakukan itu dari lama, tapi belum juga. Kacau sih. Gue seumur hidup belum pernah general check up. Gue nggak tahu ada apa yang terjadi di tubuh ini. Asam urat normal 6,1, katanya kalau laki-laki maksimal 7. Gula darah kurang. Jadi gue kan emang sudah sangat lama mengurangi minuman manis, sudah sangat lama. Air putih aja biasanya banyak, kopi pun gak pakai gula. Minum manis tuh kadang-kadang banget, tapi paling nasi mah masih. Tapi ternyata kurang gula darah. Jadi gula kan sebenarnya tetap diperlukan untuk pembakaran energi segala macam dalam tubuh. Gula kan tetap diperlukan. Semua yang kita masuk ke tubuh itu kan sebenarnya diperlukan, tapi kan yang bahaya adalah kalau terlalu banyak. Ingat, terlalu banyak sama bahayanya dengan terlalu sedikit, ya kan? Di Nabi juga bilang berlebihan itu kan tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dan gue pun juga percaya dengan keseimbangan. Gue kan selalu bilang juga kan, gue juga pernah banyak bahas lah soal keseimbangan gitu. Gue lebih percaya dengan semua tuh harus seimbang lah, apapun tuh harus seimbang. Jadi gula darah gue pun ternyata kurang gulanya. Malah disuruh habis ini minum yang manis-manis ya gitu kata mbaknya. Langsung habis itu saya beli Kokumi yang large. Okinawa brown sugar, itu pembenaran aja biar gue bisa beli Kokumi. Jadi katanya gula darahnya justru kurang. Jadi semenjak itu gue sehari sekali lah paling enggak. Kan nasi tetap ya, nasi kan ada gulanya. Nasi kan gue tetap makan, gak pernah ngurangin nasi juga. Walaupun porsi ngambil nasinya gak sebanyak dulu. Sekarang kayak males makan nasi banyak-banyak. Tapi emang gue sudah emang agak mengurangi porsi nasi juga sebenarnya. Karena kayak kalau sekarang kalau ngeliat nasi di piring banyak banget tuh kayak enak, jadi kayak udah malas makan duluan. Tapi kalau dikit tapi nambah terus masih gitu. Cuma kalau langsung banyak tuh kayaknya enak aja ngeliatnya. Jadi gue paling gak sehari minum manis lah sekali gitu. Gue kan suka beli susu yang kayak Diamond gitu, Cimori di kulkas. Itu pun sebenarnya gulanya tuh kan lumayan loh, 17 gram, 12 gram mungkin sekitar 2 sendok teh kali, 1 sendok teh lebih tuh. Jadi minum susu aja udah ada gulanya sebenarnya kalau bukan susu putih, susu full cream gitu. Ya mbaknya bilang itu teh manis gitu. Justru saya selama ini mengurangi teh manis. Gue tuh kalau minum di luar ya, misalnya makan di seafood kaki lima gitu, atau makan kaki lima apapun lah, gue es teh tawar pasti. Es teh tawar mulu. Di mall pun es teh tawar biasanya. Ngopi pun biasa paling cafe latte, gak pakai gula. Jarang banget minum kopi yang bergula atau beli misalkan ya minuman lemon tea, lychee tea, jarang banget gue, udah sangat jarang. Jadi dengan diperiksa gini jadi tahu sih, oh ya udah, berarti ya sehari sekali lah minum manis, ya nggak? Minum manis masih nggak apa-apa lah, intinya kan tadi keseimbangan. Toh gue juga olahraga gitu. Gue kan alasan gue nge-gym dari 2018 nih baru kan adalah untuk menyeimbangkan tubuh aja sebenarnya. Gue nggak mau ngurangin makan, gue nggak mau menjaga makan,
gue pengen makan apapun yang gue mau. Nah, konsekuensinya karena tadi keseimbangan ya gue olahraganya lebih giat lah, lebih keras. Ternyata gulanya masih kurang. Sama satu lagi kan cek kan asam urat, gula darah sama kolesterol. Kolesterol gue pun kurang masa katanya. Jadi pas dicek di mesinnya tuh low. Kolesterolnya tuh kurang. Kolesterol itu kan selalu diasumsikan atau di dalam otak tuh dibilang kolesterol tuh jahat. Kolesterol tuh yang sumber dari segala kejahatan di muka bumi ini adalah kolesterol gitu kayaknya. Kayaknya kolesterol tuh busuk lah. Kolesterol itu kan busuk banget, kayak kolesterol tuh sangat tidak baik. Tapi sebenarnya tubuh butuh juga gitu kolesterol. Jadi kolesterol gue sangat kurang. Jadi malah mbaknya bilang makan goreng-gorengan, makan seafood. Lucu ya, dapat saran malah suruh makan goreng-gorengan. Orang mah suruh ngurangin gitu, goreng-gorengan jangan kebanyakan, nanti batuk, nanti apa, ini malah makan goreng-gorengan. Jadi katanya gue kurang goreng-gorengan dan kurang apa tadi, teh manis. Jadi habis itu gue langsung minum kokumi, langsung makan, beli gorengan 20.000, makan sendiri, langsung ke seafood, beli kerang 2 kilo. Ya itulah, gue ngecek ginian di mall-mall gitu loh kan, suka ada yang kayak klinik-klinik kalker tuh, yang kalbe. Gue ngecek di tempat kayak gituan, jadi cuma ditusuk ujung jarinya, dikeluarin darahnya, udah cuma gitu doang kok ngetesnya. Harganya berapa ya, 100 ribuan kalau nggak salah tuh, ngecek 3 macam itu. Walaupun di hari gue ngecek emang gue lagi belum banyak minum air putih. Biasanya gue minum air putih banyak banget sih, karena gue selalu ngisi botol minum gue yang seliteran tuh ya paling nggak 2 kali lah. Apalagi kalau nge-gym bisa lebih banyak lagi gue minum air putih. Cuma hari yang pas lagi ngecek tuh emang gue agak kurang minum air putihnya, sedang kurang. Mbaknya juga bilang soalnya ini kurang minum air putihnya ya. Kayaknya pas dia ngeliat gula darah kali ya atau apa. Jadi intinya adalah keseimbangan. Gue mungkin selama ini gue terlalu ngurangin gula. Saya juga lupa kalau gula dibutuhkan gitu. Jadi jangan ngurangin banget lah, seimbang aja. Oke, hidup ini masalah keseimbangan, yin and yang tuh. Konsep yin and yang itu emang cakep banget. Kalau seimbang, yang penting seimbang aja. Mau bandel ya silahkan, tapi jangan bandel-bandel banget lah, ada baiknya juga lah, ada yang hal-hal positifnya juga. Mau makan enak ya silahkan, tapi diimbangin lah dengan makan yang lebih sehat, buah-buahan gitu. Unik sekali ya tubuh kita ini ya. Nggak tubuh sih, kehidupan ini unik sekali. Kita kayak ibarat masak tuh kan, harus garamnya harus pas gitu. Ini ngasih bawang putihnya harus pas, ngasih menu ini harus pas, biar hasil jadi masakannya tuh gitu enak gitu. Jangan agak kelebihan dikit aja jadi nggak enak. Biasanya kan kayak kita misalnya bikin es teh manis aja, nggak usah es teh manis. Kalau gulanya kebanyakan kan biasanya kemanisan nih, tambahin lagi air biasanya. Jadi untuk menyeimbangkan kemanisan tadi ya, kayak gitulah kehidupan bro, seimbangan. Jadi coba aja sekali-kali dicek yang begitu siapa tahu kan. Jadi bisa, ini antisipasi gue sekarang jadi tahu nih, gue jadi bisa antisipasi. Jadi ternyata gue minum gue asupan gulanya kurang nih gitu. Gue ternyata kurang makan seafood nih, kolesterol kurang. Kolesterol itu apalagi sih selain seafood dan goreng-gorengan? Kayak gue minum minyak kali ya langsung ya, biar kolesterol. Gitu. Dia juga nanya apa minum obat penurun kolesterol atau apa, karena kolesterol gue low di mesinnya itu tulisannya gitu. Jadi sampai ditanya minum obat penurun kolesterol enggak, makan daging juga sering. Malah gue waktu ngecek itu sekitar 2 jam sebelumnya habis makan kintan.
bakar-bakaran daging semua. Ya begitulah. Gue lihat ini ya, si orang Sunda Empire itu ya, kan lagi banyak di mana-mana. Yang gue heran dah, itu kan dia kan habis di penjara bukan sih? Dia baru keluar nih kan, makanya dia muncul di YouTube, orang-orang muncul di TV segala macam. Dia kan habis di penjara karena ya itulah menyebar-nyebar hoax ya. Itu hitungannya dia nyebar misinformasi kan soal Sunda Empire, soal segala macam. Dia kan kayak orang halu gitu ya kalau gue ngeliatnya. Gue nggak tahu ya, gue nggak kenal, gue kan menilai dari luar nih, kenal juga enggak sama bapak itu siapa namanya, gue juga nggak tahu. Dia kan kayak orang halu, either halu or dianeh-anehin kayak Aldi Taher gitu kan. Dia emang dianeh-anehin aja gitu, emang mencari perhatian dengan cara kayak gitu. Gue nggak tahu sih Sunda Empire ini emang aneh atau dianeh-anehin atau halu beneran gitu, emang murni orang halu aja. Tapi kenapa orang seperti itu setelah dia di penjara keluar malah dapat panggung banyak banget ya? Kenapa malah dikasih panggung banget gitu? Gue lihat dia pertama kali, gue nggak tahu tuh siapa dia tuh, muncul di mana. Ini kok bapak ini muncul terus ya, disebutnya Lord lagi kan, Lord siapa, Lord Rangga ya, Lord Rangga gitu namanya, atau siapa gitu kan. Gue nggak tahu nih siapa sih nih orang. Pas gue cek lagi, astaga, dia yang kemarin Sunda Empire itu yang rame. Gue jadi merasa emang beneran nih, ini emang dia dimunculkan tuh pengalihan isu yang lebih besar. Ada isu yang lebih besar di negara ini dan dialihkan dengan kehaluan orang yang malah orang seneng nonton. Ya nggak? Awal-awal waktu Sunda Empire muncul kan, itu lagi ada kasus rame apa gitu, gue juga lupa tuh. Lagi ada kasus rame sesuatu yang akhirnya terdistraksi dengan munculnya si Bapak Lord Rangga ini. Sekarang beliau keluar, muncul lagi. Apa yang terdistraksi? KPK, tes wawasan kebangsaan, atau apa ya kemarin yang lagi rame ya, di apa yang Jiwasraya tuh lagi diadilin. Apa yang lagi rame sampai orang-orang malah ngomongin si Lord Rangga ini. Sekarang udah nggak bisa berprasangka baik lagi di negeri ini. Kalau ada hal-hal yang aneh muncul, orang aneh muncul, hal viral yang aneh muncul tuh jadi curiganya isu besar apa yang lagi dialihin, jadinya curiganya ke situ terus, bro, ya nggak? Jadi tidak bisa murni husnuzon atau berprasangka baik dengan hal-hal yang muncul ke permukaan di negeriku Indonesia ini. Pusing. BTW ada yang hari ini kan gue rekaman hari Rabu ya, tanggal 9 Juni 2021. Ada yang lagi beli BTS meal di McDonald's. Gue salut sih, gue kan tidak ngikutin K-pop Korea yang lagu-lagunya ya, film, series lumayan lah ada yang gue ikutin. Lagunya dari dulu nggak ada yang pernah nyangkut di gue, nggak ada yang pernah sampai gue suka banget gitu. Entah kayak apa dulu G-Dragon itunya, boy bandnya, anjing gue lupa kan dulu kan Suju, terus Big Bang, nah, yang kayak gitu-gitu kan. Sekarang kan BTS, dan katanya ini BTS kan sekarang digadang-gadang sebagai sebutannya apa ya, penyanyi, grup vokal. Pokoknya mereka ini kan terbesar di dunia kan sekarang dari segi cakupan seluruh dunia denger, penjualan ya kan, pokoknya lagi sangat besar lah BTS. Dan sekarang kan ada BTS meal di McDonald's yang gue kira tuh ada makanan khususnya loh. Ternyata
kentang, nugget sama minuman ya. Paling yang spesial ya bungkusnya lah ya, bungkusnya warna ungu. Bungkusnya tuh bungkus khas BTS gitulah. Gue kira ada makanan spesialnya loh. Gue nggak paham ya, jadi gue kira ini ada makanan spesialnya. Dan kalau gue lihat di fotonya McD sih ada ininya ya, ada dapat kayak foto gitu ya, foto BTS nggak sih? Atau yang spesial hanya packagingnya aja? Tapi nggak tau lah apa, entah karena packaging atau apapunnya, gue harus akui fandomnya keren sih ARMY ya, walaupun ada beberapa yang rese kan, selalu stereotipnya fans K-pop tuh bocah dan tengil dan nggak bisa dibantah, nggak bisa dibilang kalau idolnya tuh jelek gitu, nggak bisa, pasti harus dibilang idolnya yang terbaik ya. Itu di fandom manapun ada sih menurut gue. Cuma karena si ARMY ini banyak banget, jadi kerasanya kayak gitu semua yang jelek, kayaknya Korea gitu di yang jelek fansnya. Padahal di fans Linkin Park juga mungkin ada yang kayak gitu, yang militan kayak gitu. Di fansnya Viera mungkin ada yang militan kayak gitu. Ini sama aja kayak uh, di agama lain pun banyak ekstremis yang benci sama agama lainnya dan ingin bunuh segala macam. Cuma karena umat muslim paling banyak, jadi kelihatannya umat muslim mulu teroris nih yang bunuh-bunuh. Padahal emang iya. Nggak deng ya, padahal di agama lain cuma juga ada yang militan, cuma yang karena ini paling banyak secara kuantiti itu banyak, jadi kelihatannya emang muslim mulu yang ini. Ya gitulah kehidupan lah, mau gimana lagi. Gue nggak tahu mau bahas apa lagi dah. Oh kemarin kan rame soal road bike masuk jalan. Udahlah. Gue kemarin baru sepedaan minggu lalu kan, habis kasus rame baru sepedaan lagi gue lewat Sudirman Tamrin juga, lewat jalan raya, baik-baik aja alhamdulillah, karena saya ada di pihak pemotor kok untuk di foto yang nge-fuck itu. Saya tidak ada, walaupun saya pesepeda juga, saya tidak ada di pihak road bike kok, saya ada di pihak pemotor. Menurut gue salah yang kemarin tuh adalah saat kejadian rame, terus si grup sakit, si grup sepeda itu akhirnya bikin semacam klarifikasi di Instagramnya. Menurut gue itu bukan klarifikasi, itu namanya ngeles. Menurutku ya, akhirnya malah orang jadi makin gak simpati. Tadinya orang si pesepeda nih ngarahin karena si pemotor ngefuck gitu kan, ngeluarin jari tengah, tapi akhirnya malah kebalik, malah tidak ada yang bersimpati pada road bike-nya, tim road bike ya, karena jelas mereka terlalu ngambil jalan, terus klarifikasinya begitu. Aduh udahlah, walaupun akhirnya udah minta maaf ya, tapi tetap habis itu kan buka pajak pemotornya segala macam. Klasik merasa lebih baik dari orang lain, kasus klasik, kisah klasik kasus merasa lebih baik dari orang lain. Pesepeda merasa lebih baik dari pemotornya diem aja kok juga. Mungkin bapak itu nggak punya Instagram, mungkin dia hanya kesel mau berangkat dialangin, ya udah dia ngefuck, itu refleks sih. Gue juga kalau di jalan ada yang rese, gue juga anjing, tapi karena gue dalam mobil ya nggak kedengeran juga sama orangnya, atau goblok lo gitu kan juga biasa, itulah di jalan raya. Sudah pasti itu ada bukan biasa ya, ada hal-hal refleks yang orang lakukan kalau ada sesuatu yang ngeselin di jalanan gitu, apalagi di Jakarta. Tapi dengan lu buka-buka pajaknya, iya gue tahu sepeda lu mahal-mahal semua, lu buka-buka pajaknya kayak gitu, terus ya mungkin dia hari tanggal merah lagi capek kali, mungkin lagi
harus ngejar kerja, harus ngejar lembur. Keren banget, keren. Omongan lu nggak bikin keadaan lebih baik sih. Omongan gue juga ini. Tenang Pak pemotor, saya ada di pihak Anda. Saya kemarin naik sepeda minggu lalu tuh udah nyari mana road bike yang bisa gue fuckin nih, cuman nggak ada sayangnya. Jadi saya bersepeda dengan damai, pergi, makan bakmi, pulang lagi. Standar lah, nggak ada hal serunya. Walaupun saya serunya paling saya pulang nyobain naik MRT, bawa sepeda ke dalam MRT yang mana adalah ribet ya kalau bawa sepeda non lipat tuh. Ini kan gue coba nyobain doang kan udah boleh nih, saya mau nyobain aja kayak apa sih rasanya naik sepeda MRT. Ribet karena naik turun tangganya susah ya, namanya juga nggak direncanain dari awal kan. Kalau bisa naik sepeda baru di tengah-tengah sepeda rame, kita bikin bisa sepeda yuk. Padahal kalau udah direncanain dari awal pasti udah dibikin ramp yang bagus dari perencanaan awal MRT gitu. Pasti udah dibikin liftnya mungkin agak besar sehingga sepeda bisa masuk gitu kan. Ya kalau cuma ditambahin rem kecil di tangga yang curam mah ya udahlah. Yang penting udah ada itikat baik kan dari pemerintah untuk bikin kayak gitu di MRT-nya. Lagian juga salah sendiri sepeda besar, udah tahu lu bawa sepeda malah naik MRT. Emang paling enak tuh nyinyir. Tapi kan saya kan ngomong karena sudah mencoba. Menurut saya susah, ribet, mending digoes saja. Yang bawa sepeda gede kecuali urgent atau kecuali hujan gitu. Urgent dan hujan. Kecuali lagi hujan lu harus balik, gak bisa, terus harus ke daerah selatan atau ke daerah misal dari selatan mau ke pusat. Tapi mau bawa sepeda ya udah bisa. Kayak gitulah kurang lebih. Udahlah ya. Ini luar biasa banget ya McD ini. Gue ngeliat di Twitter si BTS Meal ini. Iya sih, McD untuk ngurangin, maksudnya kan biar orang tidak berkerumun, jadi hanya bisa lewat GoFood, Gojek, McDelivery, dan lewat drive-thru. Tapi ya jadinya kan ojol yang rame gitu, yang ngantri. Emang masih fans ARMY ini tidak ikut ngantri, tapi kan jadi ojol yang rame. Dan kalau gue perhatiin ya, ini di kota besar Jakarta rame, Bandung rame, di Jogja rame tadi gue lihat di timeline. Berarti hampir banyak kota rame semua. Anjing gila fansnya di mana. Berarti si fansnya BTS tuh benar-benar di mana-mana ya. Wah, keren banget. Segitunya gitu untuk membeli BTS meal itu. Nice. Aduh, paha gua sakit ya Allah. Oke, lanjut. Baca email di podcastbiarlega@gmail.com. Perthriftingan. Subjeknya. Assalamualaikum Mas Gilbas. Waalaikumsalam. Aku mau cerita biar lega. Kan tadi pagi aku ke pasar nih cari thriftingan. Udah lama gak cari. Terus pas tiba tempatnya rame banget. Sampai heran padahal dulu gak serame ini. Ya udah dong aku tetap cari meskipun rame. Terus akhirnya dapet baju. Pas tanya harga ke orangnya, harganya naik drastis. Kaget dong kok bisa naik, padahal waktu kemarin harganya relatif murah. Ternyata pas aku tanya orangnya sudah tahu merek yang bagus dong. Dan pas tadi nyari baju thrift, banyak anak muda yang pakainya fashionable. Pantesan sama penjualannya harganya dimahalin. Sumpah mangkel aku gara-gara belain kesana pagi-pagi. Nyampe sana harga gak sesuai, padahal dulu thrift gak seviral sekarang. Anjing lah.
Makasih Mas sudah mendengar unek-unek you love you, ada emoticon hati. Dari cara nulis aku menduga kamu ini perempuan. Tapi kamu tidak bilang kamu di kota mana nih? Jakarta, di Pasar Baru, Pasar Senen atau di Bandung? Tapi emang iya sih kan gue baru lihat asumsi distrik yang Pasar Senen. Gue tuh ke Pasar Senen tuh circa 2000 selama SMA lah 2004 sampai 2006 sampai 2007 berarti. Selama SMA itulah gue tahu Pasar Senen karena udah ada apa dari SMP ya? Kayak dari SMA deh. Karena gue sempet ngalamin kesana naik busway, gue sempet kesana naik Transjakarta, gue sempet ngalamin kesana naik Kopaja biasa dulu sebelum ada Transjakarta ke Senen. Dulu tuh di Pasar Senen lapaknya tuh kaki 5 dan dia sampai di pinggir jalan, di aspal-aspal itu di pinggir jalan. Yang ya kalau lu udah pegang ya lu harus beli, karena kalau udah nanya harga tuh berarti lu udah mau beli. Jangan sampai nggak jadi. Gue sempet gitu soalnya akhirnya terpaksa beli celana jeans dan sempit, akhirnya gue kasih ke saudara gue karena udah pegang terpaksa beli, ya udahlah, udah padahal sempit banget. Gue sempet punya celana Levi's harga 11.000. Dulu beli sweater tuh kan karena gue cuma ngincer celana. Kalau beli itu kan barang-barang secondan ya, bukan belum tentu second lagi, udah orang tangan keempat kali. Alhamdulillah. Gue kan kalau beli tuh hanya berani beli sweater, karena sweater kalau di logika gue ya nggak kena badan langsung, biasanya kan di double kaos gitu. Kalau kaos tuh gue nggak sampai hati beli kaos gitu. Jadi gue dulu sempet punya sweater tuh banyak banget karena gue sering beli di Senen. Jadi abis SMA gue kuliah ke Bandung tuh gue udah punya sweater banyak bener. Sweater dulu harganya 15.000 dua. Lu bayangin 15.000 dua, satunya 7,5-an. Kaos second tuh ya, kaos-kaos bekas itu dapat di harga 5.000. Atau mungkin di bawah itu kali kalau lu jago nawarnya. Jadi gue dulu sweater lumayan banyak, jeans punya 2 lah. 1 lah, karena yang satu kesempitan itu. Jadi dulu gue sering banget kayak gitu. Nah terus gue kan setelah kuliah Bandung beres sampai sekarang tuh gue belum pernah ke Pasar Senen lagi. Belum pernah kesana lagi karena ya nggak ada teman-temannya lagi yang bisa kesana. Terus gue udah nggak tahu lagi. Pas gue lihat di asumsi distrik tuh ternyata sekarang semua udah pindah ke dalam. Waktu itu sempat kebakaran kan yang katanya disabotase. Di asumsi tuh ternyata udah ke daerah dalam, jadi udah di area AC. Dan sekarang emang yang pada belanja bajunya bagus-bagus. Malah dulu justru lu kalau mau belanja bajunya harus gembel, harus jelek biar dikasih harga lebih murah dengan Anda pakai baju-baju jelek. Karena kalau pakai baju bagus dimahalin. Sekarang malah yang belanja bajunya bagus-bagus. Ya gue juga nggak tahu lah gimana sekarang, tapi bener nih perkeresahanmu juga saya juga menyadari karena saya dulu beda banget itu suasana thrifting, apalagi sekarang udah ada sebutan thrifting istilah, padahal kayaknya kalau di US thrift shop itu ya untuk sustainability nggak sih, jadi daripada lu beli baju baru udah beli baju bekas yang masih bagus dengan harga-harga yang terjangkau. Sekarang kalau gue lihat harga-harga thrift shop di Indonesia banyak yang mahal-mahal juga ya, jadi bukan baju bekas, kayak baju baru aja. Nggak tahu lah, saya nggak ngerti. BTW gue udah cerita udah berapa episode podcast kalau gue pengen banyak ngeluarin kaos gue udah lakukan itu kemarin. Mungkin banyak banget, satu dus besar sampai berat, satu lagi dus kecil tapi nggak penuh. Ada celana 2 gue keluarin, sweater ada 5 kali, kaos yang banyak banget. Anjing, gue ngeluarin kaos 30 kali, 50, 40 kaos, 30-an kaos kali gue keluarin. Gue ngapain punya kaos sebanyak itu coba. Dan itu bukan kaos bekas loh, itu yang gue kasih kaos yang gue biasa pakai sehari-hari. Gue punya sebanyak itu buat apa coba. Jadi gue merasa ada kelegaan sedikit di hati ini. Walaupun yang lega harusnya lemari, tapi di hati itu juga jadi lega tuh kalau selalu ngasih ke orang. Gue nggak jualin sih, gue kasih aja ke orang. Jadi ada kelegaan. Ya semoga gue banyak barang-barang yang bisa gue keluarin daripada diem kan. Tapi lebih baik bisa dipakai orang dan jadi nilai plus. One man trash is another man treasure, man. Aduh, jadi gue merasa alhamdulillah kalau bisa kepake orang.
Oke, lanjut. Rasisme dan diskriminasi. Wah. Halo Bang Gilbas, selamat hari apa aja saat lu baca email ini? Hari Rabu. Langsung aja ya, gue mau curhat biar lega. Gue tuh suka gedek sama orang-orang yang rasis sama agama tetangga. Yang mungkin notabene dia sudah teracuni oleh ideologi-ideologi kebencian tentang non-Islam. Oh, jadi Anda Islam, terus agama tetangga ya, berarti yang selain Islam lah ya. Kristen terutama biasanya. Tak kenapa paling benci sama Kristen orang-orang Islam tuh. Masalah yang kemarin aja, yang Gus Miftah ceramah di gereja. Masa iya nanggepin katanya, jangan mau masuk gereja hanya karena ingin mendapat respect dari non-Islam. Fuck banget. Terus juga pernah gue debat sama orang yang katanya, orang yang ada di duit 10 ribuan itu bukan pahlawan. Hanya karena dia orang Papua, dia orang Kristen, dan dia politikus. Ia beranggapan bahwa politikus itu pasti korupsi dan juga dianggap pahlawan itu dikatakan pahlawan setelah ia ikut berperang melawan Belanda. Oh. Kan ini rasis banget. Bahkan ia setuju dengan didirikannya Indonesia menjadi negara Islam. Bertentangan sekali dengan para pahlawan-pahlawan kita dulu yang mencetuskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini anjing banget. Kalau menurut lu gimana bang? Ya anjing. Udah bang, segitu aja gue mau ngungkapin unek-unek gue doang sama hal yang kayak gini. Semoga dibaca. Sekali lagi ini cerita klasik dari kasus merasa lebih baik dari orang lain. Merasa lebih benar dari orang lain. Lu cukup jadi baik aja, gak usah jadi pengen bener terus, gak usah. Lu merasa agama lu bener, yes, oke, harus. Kalau enggak, ngapain lu ada di agama lu sekarang kalau enggak lu gak ngerasa agama lu bener, ya enggak? Tapi kalau lu merasa agama lu paling bener sehingga menaik-naikan yang lain, get the fuck out of here. Jangan aneh-aneh lah. Keseimbangan bro. Sekarang saya kasih tahu, kalau misalkan negara ini Islam semua, atau negara ini satu agama, apakah akan lebih baik? Apakah tidak akan ada konflik sama sekali? Gue tanya, coba gue tanya, apakah nggak akan ada yang bikin, misalnya negara Islam semua nih, apakah nggak akan ada yang bikin nanti Islam aliran A, Islam aliran Z, Islam aliran M? Ya nggak? Apakah nggak akan keluar nanti yang kayak gitu? Tetap akhirnya jadi ada yang berbeda-beda, karena emang perbedaan tuh penting gitu. Harus ada juga. Masa kita mau argumen semua sama? Bro, apa? Kemarin gue liat lu beli sepeda ya? Iya. Gue gak setuju lu beli sepeda kayak gitu. Oke deh, kalau lu gak setuju, gue jual. Ya, jual aja. Oke, beres perdebatan. Apa serunya? Kalau semua harus sama perdebatannya. Ya biarin aja temen lu. Jangan ditanggepin. Udah biarin aja. Dia juga orang-orang kayak gitu gak akan masuk di duit kok mukanya. Oke lanjut. Ingin bercerita tentang 2 judul film Indonesia. Halo Bang Gilang, selamat malam kenalin, ini aku Tere di sini. Aku ingin bercerita tentang 2 judul film Indonesia favorit aku. Yang pertama ada film Recto Verso yang digarap oleh 5 sutradara Indonesia sekaligus, dan ada salah satu sub judul film itu yang namanya Recto Verso juga, di mana alur ceritanya seorang cowok autis naksir sama cewek normal, tuh di saat yang bersamaan si kakak cowok dari anak autis tersebut naksir juga nih sama cewek normal ini, dan ending ceritanya si cewek ninggalin ini si cowok autis. Jujur aku pas lihat bagian ini langsung nangis, inget sama almarhum kakak cowokku yang autis juga dan meninggal cuma gara-gara ngalamin cinta bertepuk sebelah tangan. Wow. Oh ini kan Malaikat juga tahu gak sih lagunya? Lelaku. Tapi lah Recto Verso gue kalau gak salah baca juga deh novelnya. Tapi harus diakui lagu-lagu Dewi Lestari ada apa ya, itulah the magic dari musik dan dari lagu yang sering gue bilang juga. Gue kalau denger lagu Malaikat juga tahu, apalagi yang versi Dewi Lestari itu kayak agak-agak merinding gimana gitu. Semua lagu Dewi Lestari bagus. Dulu gue pertama kali naksir lagu Dewi Lestari adalah Firasat yang dinyanyiin pas Marcel pertama kali. Itu apa ya, pemilihan kata-katanya, liriknya tuh kayaknya gitu, kayaknya mantap sekali. Belum yang lagu Peluk yang sama Aki Alexa. Recto Verso tuh kan yang ada albumnya kan. Nah ini juga Peluk tuh kan itu. Terus yang sama adeknya, yang sama Arini Moka, Jingga di bahumu malam di apa tuh judulnya, ntar gue cari ya.
dan buat sinar. Aku ada. Ini aku ada juga gemes lagunya. Sinari langkahmu. Oke, lanjut. Satu judul film lagi adalah Dialova. Dialova juga gue baca novelnya dulu nih. Kalau yang ini bikin baper dan nangis juga karena si ceweknya yang bernama Kara ditinggal mati sama si cowok bernama Dira. Pas awal mulai nggak ada rasa baper atau sedih, tapi pas Diranya koma karena kecelakaan, disitulah aku mulai ngerasa sedih, baper juga. Itu aja kak cerita dari aku, terima kasih, selamat malam. Aja kamu nggak tahu kalau di novel? Pasti tahu lah ya. Dulu gue baca Dialova karena adik gue kan suka beli dulu tuh edisi Ciklit. Teen Lit atau Ciklit itu Gramedia yang tentang komedi drama novel-novel remaja tuh lagi sempet tren kan. Adik gue juga sempet nerbitin novel novel-novel Teen Lit itu karena adik gue punya, jadi gue suka minjem. Dialova gue salah satu yang baca juga. Dialova itu kan kalau nggak salah pertama kali munculnya Jessica Iskandar, iya kan? Jikalau aku nggak salah ya, yang soundtracknya Once kan. Bener, Jessica Iskandar sama Evan Ben Joshua, Jessica Iskandar sama Evan Sanders ini. Ini pertama kali Jessica Iskandar muncul nih, ingat saya. Lanjut, mengunjungi keluarga. Aduh, sorry, ini udah berapa menit? Gue mau lihat berapa menit dulu. 41 menit. Ya, 2 lagi lah emailnya. Mengunjungi keluarga Dear Bang Gilbas. Hai Bang, nama aku Mesya, 22 tahun, hampir 23. Kepikiran banget pas abang bilang bapaknya abang penyambung silaturahmi keluarga di Biar Lega episode 91. Nah, di keluargaku yang kayak gitu nih, abangnya bapak yang nomor 2. Bapakku kebetulan 9 bersaudara sampai kakeknya bapak kakak beradik tuh keturunannya masih suka diajak ketemu sama beliau. Kakeknya bapak. Terus emot nangis sama emot love. Sebelum pandemi ya, selama covid ini mah via Zoom aja udah happy. Berarti sama aja kan, yang penyambung silaturahmi ya memang bapak-bapak biasanya, walaupun ini abangnya bapakmu yang nomor 2. Terus ini inget banget pas aku kecil, tiap tanggal 1 Januari tuh aku sama sepupu-sepupu, bapak kakak beradik bersama pasangan dan opung yang sekarang sudah almarhum, pasti ini huruf kapital semua, mengunjungi rumah kakaknya opung di Mendawai dan adiknya opung di Pondok Indah. Orang tua ngobrol, anak-anak disuruh nyanyi lagu-lagu Natal dan dapat angpau. Nih khas keluarga Batak sekali pasti kamu, ya kan Batak kan? Nah ya. Terus makan bersama deh, lunch di Mendawai, dinner di Pondok Indah. Asik nggak tuh? Tanpa babi ya. Advent emang nggak makan babi, haram. Aduh sayang sekali kamu Kristen tapi nggak makan babi. Ada juga yang melarang ya makan babi Advent. Terakhir kegiatan kayak gini tuh 2019, soalnya 2020 tuan rumah udah pada nggak ada. Innalillahi. Sedih juga ternyata, padahal pas kecil suka ogah-ogahan kalau berkunjung gitu. Gini ya ternyata hidup. Ya memang gitu hidup lah. Apalagi mungkin kalau saudara-saudara yang kamu akrab sampai gede ya, justru sekarang malah pengen ketemu. Kalau yang nggak terlalu akrab pasti ya nggak pengen ketemu kan. Udah Bang, gitu aja. Makasih Bang udah lega mengirim email ini. Oke, terima kasih banyak Mesya. Lanjut. Ini terakhir nih berarti ya. Belum siap subjeknya. Halo Bang Gilbas, semoga lu sehat pas baca email ini, amin. Jangan baca alamat email. BTW gue T, cewek dari kota T di Jatim, Tulungagung. Gue sotoy aja. Tuban di mana sih? Bukan Jawa Timur ya? Gue dulu pernah ngirim email ke lu Bang tentang gue jahat nggak sih? Kali ini gue mau curhat aja. Gini Bang, gue dan A sekarang makin deket. Dari deket ke terlalu deket. Tapi kami masih nggak open ke teman-teman kelas kami. Gue sendiri pas ada acara offline di kampus juga nggak nempel-nempel amat atau banyak omong ke A. Si A juga nggak usaha buat tanya-tanya atau usaha nyari bahan pembicaraan. Pokoknya kalau masalah komunikasi, A itu pasif banget dan kurang banget inisiatifnya, termasuk via chat. Karena gue cewek yang nggak malu buat ngechat duluan, gue nggak ada masalah di sini. Di balik kurangnya komunikasi, kami ini sebenarnya kalau dilihat-lihat diam-diam mesra. Celah. Love language kami kebanyakan physical touch soalnya. Kenapa
kenapa mesti diam-diam mesra? Ya mesra aja emang. Kalau kalian deket nggak boleh mesra. Kenapa mesti? Oh ya maksudnya kalau di umum kayak malu-malu tapi padahal mesra gitu. Chat juga nggak. Bibir kami pernah dan 2-4 kali ketemu tiap ada kesempatan berdua. Bibir kami pernah dan 2-4 kali ketemu tiap ada kesempatan berdua. Nempel aja gitu beberapa detik, bibir kami juga sama-sama nutup. Kok gue ketawa ya? Gue ngebayangin kayak ciuman tapi cuma gitu, gitu, cuma nempel aja kayak tepuk tangan gitu. Nah itu tuh nempel gitu doang. Kayak tangannya. Oke, sorry kok gue ketawa ya. Lanjut. Jujur gue clueless, nggak tahu ini beneran ciuman apa enggak. Ya cium sayang lah. Gue sendiri pernah nanya ke doi sebenarnya itu kami ciuman apa enggak. Kenapa mesti ditanya ya? Yang tadi kita habis nempel nih bibirnya. Yang tadi kita lakukan tuh ciuman bukan sih? Kamu umur berapa sih? Oke lanjut, mana tadi? Gue sendiri pernah tanya ke doi sebenarnya itu kami ciuman apa enggak. Doi bingung dan jawab nggak tahu. Gue ragu soalnya gue tahu doi suka lihat referensi dalam tanda petik dari tempat biru. Maksudnya nonton bokep gitu. Tapi semalam gue kaget dan bingung. Si A tiba-tiba kayak jilat jilat bibir gue dan buka bibirnya, nggak kayak biasanya. Karena gue cepat sadar ada yang aneh dan beda, gue mundur dan bilang kalau gue nggak mau begitu. Dalam kurung merusak mood banget nggak sih? Tapi gue beneran nggak nyaman. Lanjut. Gue ngasih dia kesempatan satu lagi tapi dia tetap gitu. Di akhir dia minta maaf sama ngecup kening gue. Gara-gara itu gue jadi murung terus. Jengkel juga. Selain itu kami juga masih HTS-an, nggak pacaran. Gue sayang doi tahu itu. Dan doi bilang doi juga sayang sama gue. Kami udah bikin batas supaya kami nggak ciuman model French kiss sebelum gue dan doi beneran jadi milik satu sama lain. Gitu aja sih bang, tolong kasih saran buat hubungan gue dan A ya bang. Terima kasih udah bacain dan terima kasih sebelumnya atas saran. Gue bisa ngasih saran apaan? Kalau saran gue adalah lu juga agak kebuka bibirnya dikit. Jadi saat dia jilat biarin lidahnya masuk ke dalam mulutmu, ketemu. Gue mau ngasih saran apa? Nggak sih, gue nggak boleh ngetawain. Ini kan physical touch. Nggak usah cuman gandengan tangan aja, itu kan kadang butuh persetujuan. Mungkin yang salah dari cowokmu adalah si A itu bukan pacarmu ya, belum ya. Adalah langsung nyosor, mungkin yang salah dari A. Mungkin harusnya dia, boleh nggak? Aku kan udah pernah ciuman 2-4 kali bersentuhan bibir. Kalau di materinya siapa sih orang India Kanada itu? Komik, gue nonton kok waktu di Jakarta. Fuck. Kenapa gue bisa lupa namanya? Ini kacau sih. Di masa sosmed yang informasi berganti-ganti terus tiap hari nonton konten baru tuh bikin ingatan tuh gak sekenceng dulu, tau gak? Iya gak sih, lu ngerasa gitu gak sih? Siapa namanya? Gue sampai nyari loh gue nih. Yang hidungnya mancung. Russell Peter, astagfirullahaladzim. Russell Peter bilang cowok setiap ketemu sama ceweknya ada list di otak dia dari mulai pegangan tangan, rangkul, pegang ini, ciuman, terus naik sampai ujungnya adalah having sex. Ada list. Jadi per hari ketemu ceweknya list itu harus dicoret tuh dan harus makin naik. Kalau menurut Russell Peter kayak gitu. Jadi mungkin si A tuh udah merasa udah berapa kali
cium bibir ketemu bibir mau terus nih si siapa tadi namanya, si Tulungagung nih, si T nih mau terus. Kayaknya kalau gue lebih ciumannya udah mulai pakai lidah, kayaknya dia baik-baik aja deh gitu mungkin di otak beliau. Jadi ya jadi dia berani melakukan itu. Jadi tentu kamu kaget karena perempuan biasanya nggak ada tuh di otaknya pengen lebih gitu biar jalan aja. Apalagi kamu kan butuh kejelasan status dulu gitu. Sebelum kan nggak mau ciuman model French kiss sebelum gua dan doi beneran jadi milik satu sama lain. Nggak bisa, semua itu milik Allah. Untuk A, kamu hanya butuh nembak kok untuk dapat French kiss itu. Kalau udah pengen banget, nggak kayak gitu sih. Gua hargai, nggak. Gue menghargai keputusan lu untuk tidak mau French kiss dulu, dan harusnya doi juga menghargai kalau pacarnya belum mau. Kok pacarnya ya belum pacar lah, si T ini belum mau, harusnya A juga menghargai dia minta maaf kan, dia minta maaf juga, dia sadar kok dia bukan yang maksa-maksa kan. Jadi itu gesture yang bagus dengan dia minta maaf dan dia oh ya udah dia nggak ngelakuin lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa, kamu mungkin belum siap, it's okay. Nggak bukan sesuatu yang harus dan mesti cepet-cepet juga gitu kan dilakuin. Jadi menurut gue nggak apa-apa, mungkin si A-nya juga terbawa suasana, jadi dia mikir udah mau dicium bibir, udah ketemu bibir, kayaknya kalau dicium lebih lanjut mau nih gitu. Jadi dia mungkin agak miskomnya di situ ya. Semoga segera diberi kejelasan atas hubungan kalian berdua agar bisa segera French kiss. Udah, terima kasih banyak yang udah dengerin, terima kasih banyak yang sudah email ke podcastbiarlega@gmail.com. Udah itu aja. Semoga minggu depan tetap tayang dengan baik dan tidak telat dan tidak kosong. Jangan sampai tidak tayang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.